Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi serta contoh kalimat. Pengertian of part of speech adalah istilah yang digunakan dalam tata bahasa tradisional untuk salah satu dari 9 kategori utama di mana kata diklarifikasikan menurut fungsinya dalam kalimat, seperti kata benda atau kata kerja, juga dikenal sebagai word class. Ini adalah block of grammar. Bagian part of speech. Bagian-bagian dari part of speech menjelaskan bagaimana kata digunakan suatu kalimat. Ada 8 bagian utamanya, yaitu 1. Noun atau kata benda, 2. Pronoun kata ganti, 3. Verb kata kerja, adjective kata sifat, adverb kata keterangan, 6. Kata preposition, 7. Conjunction atau kata sambung, 8. Artikel atau determiner, artikel atau penentu, 9. Interjection, kata seru. English part of speech. Pronoun. A pronoun is sebagian besar part of speech dapat dibagi menjadi beberapa bagian, menjadi proposisi, waktu, proposisi tempat, dan lain-lain. Kata benda dapat dibagi menjadi kata benda umum, kata benda konkret, dan lain-lain. Penting untuk mengetahui bahwa suatu kata kadang-kadang dapat dilebih dari satu part of speech. Noun. Noun adalah definisi dari nama seseorang, dalam kurung represent a person, tempat atau sesuatu, kualitas atau kegiatan. Mereka dapat mengambil segudang peran dalam sebuah kalimat, mulai dari subjek hingga objek tindakan. Mereka dikapitalisasi ketika mereka adalah nama resmi dari suatu atau seseorang yang disebut kata benda yang tepat dalam kasus ini. Contohnya, Andi, Indonesia, sauce, cat, musik, farmer, police, tea, basketball, sadness. Contoh dalam sadness tuh, Bagus is very humble. Bagus sangat rendah hati. Kata benda yang dicetak miring mengacu pada nama seseorang, name of a person. Berikut adalah berbagai jenis kata benda, yaitu proper, common, concrete, abstract, calm, massa, kolektif. Pronoun. Pronoun menggantikan nomina dalam sebuah kalimat. Mereka lebih banyak versi generik dari kata benda yang merujuk hanya kepada orang. Contoh, I, you, he, she, it, or them, who, which, anybody, or selfish. Contoh dari kalimatnya, Adrian is a very naughty child. He keeps staring at me and the words stick out his tongue. Artinya, Andrian adalah anak yang sangat nakal. Dia akan menatapku dan menjulurkan lidahnya. Yang ketiga, verb adalah kata-kata tindakan yang memberi tahu apa yang terjadi dalam suatu kalimat. Mereka juga dapat menunjukkan status keberadaan subjek kalimat. Kata kerja berubah bentuk berdasarkan tense, sekarang present, masa lalu past, dan menghitung perbedaan tunggal atau jamak singular. Contohnya, run, swim, sit, have, invite, good, sing, walk, look, smell. Contoh dalam kalimat, did you cook this meal? Apakah kamu memasak makanan ini? Adjective menggambarkan kata benda dan kata ganti. Mereka menentukan yang mana, beberapa, banyak, apa, dan banyak lagi. Kata sifat memungkinkan pembaca dan pendengar menggunakan indera mereka untuk membayangkan sesuatu yang lebih jelas. Contohnya, tall, small, good, observable, little, cut, smart, wit, old, young, old. Contoh dalam kalimat, the onion have a bad smell. Bawang berbau busuk. Kata yang digaris bawahi merupakan adjektif. At first, yang keempat. At first menggambarkan kata kerja, kata sifat
dan bahkan kata keterangan lainnya. Mereka menentukan kapan, di mana, bagaimana, mengapa sesuatu terjadi dan sejauh mana atau seberapa sering sesuatu itu terjadi. Contohnya, in the house, every day, tomorrow, careful, never, quick, really, almost, well, very, hardly, for. Contoh dalam kalimat, he careful put the cake. Dia menyimpan kue dengan hati-hati. Berbagai jenis kata keterangannya adalah effort, on, of, manner. Ini merujuk pada bagaimana sesuatu terjadi atau bagaimana suatu tindakan dilakukan. Contohnya, Arnie danced carefully. Arnie menari dengan anggun. Effort of time. Ini menyatakan when sesuatu terjadi atau when itu dilakukan. Contohnya, he will come tomorrow. Besok dia akan datang. Effort of place. Ini menceritakan sesuatu tentang where sesuatu terjadi atau where sesuatu dilakukan. Contohnya, I looked up my lost key everywhere. Saya mencari kunci saya yang hilang di mana-mana. Kata keterangan everywhere memberikan tahu di mana saya mencari. Yang keempatnya, at first of degree. Ini menyatakan intensitas atau sejauh mana hal tertentu terjadi atau dilakukan. Contohnya, the musical is very talented. Musisi itu sangat berbakat. Yang keempat, proposition. Proposisi menunjukkan hubungan spasial, temporal, dan peran antara kata benda atau kata ganti dan kata-kata lain dalam sebuah kalimat. Proposition terdapat pada awal frasa proposisi yang berisi proposisi dan objeknya. Contoh, over, again, up, into, close, to, by, for, out of, apart from. Contoh dalam kalimat, I always wear this shoes with this dress. Artinya, saya selalu memakai sepatu itu dengan dress ini. Conjunction. Conjunction menggabungkan kata, frasa, dan klausa dalam sebuah kalimat. Ada hubungan koordinasi, subordinasi, dan korelatif. Contohnya, yet, and, but, or, so, which. Contoh dalam kalimatnya, I want to eat cake before night. Saya akan makan kue itu sebelum malam. Artikel, determinal. Artikel berfungsi seperti kata sifat dan memodifikasi kata benda. Tetapi kata benda berbeda dari kata sifat karena kata itu diperlukan agar kalimat memiliki sintaksis yang tepat. Artikel dan penentu dan menentukan mengidentifikasi kata benda. Dan ada artikel tidak pasti dan pasti. Contohnya artikel artikel and the. Beberapa tata bahasa tradisional memperlakukan artikel sebagai bagian berbeda dari part of speech. Tata bahasa modern bagaimanapun lebih sering memasukkan artikel dalam kategori penentu yang mengidentifikasi atau menghitung kata benda. Meskipun mereka memodifikasi kata benda seperti kata sifat, artikel berbeda karena mereka penting untuk sintaksis kalimat yang tepat, sama seperti penentu diperlukan untuk menyampaikan makna kalimat, sedangkan kata sifat adalah opsional. Contoh dalam kalimatnya, I would like a durian. Saya ingin makan durian. She was sitting in the sofa. Dia duduk di sofa. Introduction. Introduksi adalah ekspresi yang bisa berdiri sendiri atau terkandung dalam kalimat. Kata-kata dan frasa ini sering membawa emosi yang kuat dan menyampaikan reaksi. Suatu kata seru mengungkapkan perasaan dan atau emosi yang kuat. Suatu kata seru dapat berupa satu kata atau satu frasa. Contohnya, goes, oh, great, Contoh dalam kalimat, bravo Rena, you're right. Bravo Rena, kamu benar. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.